Selamat malam semua. Hari ini saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 9 Juli tahun 2020. Hari ini bergerak sideways ya, market bergerak sideways dengan posisi asing net sell minus 131,5 miliar rupiah. Walau begitu, perdagangan transaksinya cukup menarik ya, volumenya ada cukup besar, dan saya lihat sih ini karena sudah mendekati akhir minggu, jadi tidak terlalu masif jualannya ini. Ya, ini oke banget. Saya lihat IHSG besok berpeluang menguji areal 5147. Nah, ini range ini adalah range pergerakan IHSG dalam satu minggu ini, dan mungkin minggu ke depan kalau dia bisa breakout 5147, waspadai resisten di V-line ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering nonton video review, mungkin bertanya-tanya, ini indikator apa nih yang di tengah ini? Saya perkenalkan sedikit indikator yang di tengah ini. Ini indikator ini adalah pengganti dari matriks osilator. Jadi cara bacanya lebih simpel sebenarnya dibanding matriks osilator. Kalau saya menggunakan metode yang sama supaya nggak bingung. Jadi saya menggunakan selendang ya, tipikal kayak pita gitu modelnya. Kalau warnanya ini selendangnya berwarna hijau, itu berarti posisi emiten ini masih layak hold ya. Selama ini hijau masih layak hold. Kalau sideways biasanya cenderung menyempit kayak gini. Nah, kalau sideways gini hati-hati ya, hati-hati. Jadi ketika dia jebol ke bawah, ini jualan. Dan kalau yang ini orange, tentu saja kalau warnanya orange itu artinya nggak boleh masuk. Nah, cermati juga di sini ada remarks. Jadi ada pesan kondisi seperti apa. Jadi walaupun candle hijau, ini kalau dia bergerak bisa saja. Nah, contoh ini kayak ini candle di sini. Ini persis di pucuk dan persis remarksnya sell ya, dan kemudian diikuti dengan besoknya candlenya berubah jadi merah. Dan saya lihat hari ini composite masih top priority ya, masih oke, trendingnya masih bagus. Jadi saya lihat masih oke banget, masih bergerak, trennya masih bergerak positif ya. Seperti ini kita lihat. Nah, kayak gini, kalau ininya hijau berarti naik terus. Oke, kita sekalian aja untuk sekalian kita menguji indikator baru ini, supaya kita lihat juga hasil dari screening kita. Hasil dari screening kita, sektor agri hari ini bagus ya. Coba kita cek sektor agri. Nah, ini memang dalam jangka waktu ini memang trennya masih bagus, masih hijau ya. Sempat hampir jebol support, tapi dia menguji, bukan jebol, hampir jebol ya, tapi dia menguji support gitu. Nanti mulai rebound lagi. Itu di agri, sektor agri yang kelihatannya masih oke. Walaupun saya lihat sebenarnya basic industry juga oke, tapi menjelang penutupan tadi sektor basic agak melemah sedikit ya. Saya berharap besok bisa bagus. Nah, ternyata sektor basic ini kemarin sudah menguji V-line dan hari ini sempat breakout terus, tapi dia turun. Nah, jadi ada yang kemarin ada yang sempat nanya, Pak, V-line itu apakah hanya ampuh untuk saham saja? Kalau untuk indeks dan sektor bagaimana? Saya bilang sama saja, karena yang dia baca adalah data historical, dan ini yang dia cari adalah data candle-nya, data transaksi. Jadi saya lihat V-line ini berapa kali mau ditembus sama sektor basic ini nggak mampu, dan hari ini tadi sempat di atas V-line. Nah, saya lihat besok penentuannya nih. Kalau besok bikin lower low dari basic, saya jualan semua. Kebetulan stok saya banyak di sektor basic ya. Sektor basic ini adalah sektor primadona bagi saya. Saya senang banget sama sektor basic. Nah, ini saya bisa mulai cicil jualan mulai besok ya.
Oke, kita mulai saja ke bahasan saham. Kita lihat Wika. Wika kemarin juga sudah confirm sebenarnya boleh beli ya. Tapi dia rebound belum terlalu jauh dari ini. Nah, hari ini sebenarnya confirm Wika nih. Ini candle kedua dia rebound. Jadi ini waktunya beli sebenarnya tadi itu. Jadi teman-teman, congrats yang tadi sudah masuk di Wika. Dan target saya dia akan menguji ke V-line ini, garis V-line. Nah, seperti ini. Dia sudah menguji dan turun, dia nggak mampu. Nah, kita lihat apakah dalam beberapa waktu ke depan dia bisa menguji ini, apakah bisa breakout atau dia koreksi lagi. Saat ini kalau sampai ke level ini kira-kira plus minus hampir 10 sampai 11%, lumayan kan? Lumayan banget. Lalu Citra. Kayaknya sektor properti hari ini trendingnya juga bagus ya. Nah, ini sama ya, candle kedua. Hari ini candle kedua dan transaksi juga oke nih. Nah, ini boleh diperhatikan nih, cakep nih. Crash. Wah, crash tadi pagi. Saya sudah lihat ini udah bidik, tapi saya ragu-ragu. Kenapa saya ragu-ragu? Karena jujur saya nggak terlalu suka dengan saham ini sebenarnya, nggak. Dan modelnya kayak gini ya. Saya pada posisi saya lihat itu posisi sudah breakout di sini sebenarnya. Jadi udah agak terlalu tinggi menurut saya tadi. Tapi ternyata dia bisa naik lagi. Ya memang mungkin gak jodoh ya. Tapi hati-hati bagi yang punya sell on strength aja. Karena biasanya kalau sudah naik-naik begini, dia berpotensi koreksi. Nah jadi besok sell on strength ya. Jadi ketika dia bisa naik, jualan dulu. Better jualan dulu ya. Saya lihat crash tuh tipikalnya setelah dia full body candle dan besok dilanjut naik dan langsung koreksi. Ini pun sama. Full body candle naik dan besok dilanjut naik dan dia koreksi. Hati-hati besok. Mungkin bisa sampai ke T2 ini 382. Saya lihat crash itu mungkin ya, saya nggak tahu. Kita tidak berani berandai-andai. Kita analisa saja ya. Saya lihat besok kalau sampai 382 better jualan dulu deh, sell on strength dulu ya. Itu crash. Lalu MDKA. MDKA ini hari ini beritanya banyak keluar bagus nih karena dia salah satu produsen tembaga dan harga tembaga naik cukup drastis dan saya lihat hari ini dia break ATH. Ingat, yang break ATH belum tentu dia akan terbang berhari-hari. Biasanya dia akan koreksi dulu ketika dia breakout. Jadi hati-hati ya terhadap MDKA. Sama seperti crash, sell on strength. Kodenya masih sell on strength ya, bukan buy. Ini risk and rewardnya sudah nggak imbang menurut saya. KF hari ini bagus, hari pertama breakout, besok kalau dia lanjut breakout lagi silakan trading ya. Target saya ke V-line ini. Tapi biasanya kemarin begitu dia terbang, besoknya merah. Jadi besok kalau hanya jika dia bisa besok hijau baru boleh masuk. Kalau besok merah ya jangan masuk ya. Kalbe Pharma, wah ini industrinya sama nih. Kalbe Pharma sempat kita ulas beberapa waktu ini ya. Ini saham yang bagus ya, posisinya uptrend. Cuma kalau dia ini pergerakannya suka nggak ini ya, nggak bisa diprediksi. Jadi harus sabar. Jadi kalau trading di saham ini bukan yang kita model tipikal jual beli gitu, bukan. Jadi kita duduk diam, dia naik sampai target tertentu kita jual, seperti itu. Nah ini trennya saya lihat nih osilatornya juga bagus nih ya. Ini bagus dan transaksinya juga bagus ya. Saya lihat ini layak dipertahankan. Kalau mau masuk boleh gak? Kalau besok candlenya kalau candlenya biru tua besok boleh masuk. NV ini
kemarin udah saya bilang ya, ini mungkin dia bisa menguji Skyline. Tapi ingat, ini sahamnya masih kayak begini ya, hati-hati. Trading, pokoknya di saham NV ini kudu 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 gesit, tangannya kudu gesit ya. Apik, Apik kemarin sempat saya kasih kode dan hari ini naik lumayan 1%-an juga. Tetap saya kok kurang selera. Kalau saya mau masuk pun target saya harus bisa tembus ini Skyline di level 870-an. Kalau bisa tembus itu baru bagus. Kalau belum bisa tembus, saya trading jangka pendek dulu saja. S hardware ya. S hardware bagus ya. Ini juga trennya juga bagus. Ini juga sudah mulai naik. Ini cakep nih. S hardware cakep ya. Sabar aja. Coba kita cek weekly-nya. Nah, weekly-nya cakep banget ya. Rebound dari V-line dan selendang ada di atas V-line dan sekarang sudah melampaui Skyline ini. Weekly loh ini ya, dan trennya juga bagus ya. Cakep nih. Lama-lama saya kok kayak Pak Tino Sidin ya. Ingat nggak sih? Wah, ketahuan umurnya ya. Zaman dulu kita itu nontonnya Pak Tino Sidin ya. Mark, waduh. Mark itu hati-hati, transaksinya mikro ya, transaksinya kecil. Saya kurang suka, better skip aja ya, better skip aja. HKMU, HKMU juga transaksinya not good ya, transaksinya saya bilang skip aja ya. Kenapa bisa masuk screening? Simple, karena screening saya ini rule-rule-nya itu berdasarkan momentum dan pergerakan candle di antara saya punya target support dan resistance. Jadi kalau saya lihat dia diukur ternyata bisa berpotensi naik ya naik, kalau turun ya turun. Ya, oke, kita bahas saham aja langsung. Kita langsung ke bahasan saham yang teman-teman sudah request ya. Oke, kita mulai dari MAPI. Saham MAPI. MAPI itu 2-3 hari yang lalu saya sempat kode untuk buy on weakness. Ya. Nih, di candle merah ini saya kode untuk buy on weakness dan hari ini dia menguji lagi, bikin galau. Nah, kalau dia turun jebol tambah dalam di bawah ini, jualan dulu ya. Kan ingat, kita kan sifatnya buy on weakness. Kabar gembiranya adalah kita tuh tidak takut dengan cut loss. Kabar gembiranya kita nggak takut. Kenapa? Karena kita belinya udah di support. Jadi kalau dia rasanya nggak bakal sampai turun. Kita kalau sampai turun, dia turun, kita ruginya nggak sampai banget ya. Nggak sampai banyak banget maksud saya. Terus lalu Antam. Antam ini bagus trennya dan saya lihat kok industri pertambangan ya tembaga, nikel gitu kayak kelihatannya masih trennya masih bagus ya. Nah, saya lihat ini oke, selama dia masih di atas V-line oke, buy on weakness. Jadinya stylenya buy on weakness. Kalau dia besok bisa hijau lagi atau dia bergerak di areal selendang dan V-line ini, kita boleh spek buy. Ya, kalau dia besok bisa biru, candlenya biru tua, saya besok juga buy. Jadi sifatnya modelnya adalah buy on weakness ya. Atau kalau nggak breakout sekalian. Tekim. Wah, Tekim ini tadi saya harusnya, oh my god, Tekim. Mungkin teman-teman bisa nonton webinar saya kemarin. Ini chart ini, garis ini sudah ada dari kemarin. Dan saya tuh hari ini luput lihat garis ini. Kalau saya tahu garis ini saya akan jualan tadi. Soalnya tadi saya tradingnya nggak pakai laptop, saya banyakkan pakai handphone. Wah, tahu gini tadi jualan, sell on strength. Tapi nggak apa-apa lah, lihat besok. Kayaknya sih trennya masih bagus. Selama dia ada di atas V-line, masih oke.
Ya masih oke. Saya tunggu Remax-nya besok. Kalau ini Remax-nya besok tulisnya sell, saya jualan. Nurut ini aja dulu, nurut Remax-nya ini. Nurut ini. Tapi saya lihat transaksinya masih oke, bagus nih, masih oke. Masih rame, transaksinya masih rame. Hari ini transaksinya dia aja sendiri ada di 304 miliar. Wow. Wow banget ya. Masih oke nih, Tekim. Jasa Marga. Ya, Jasa Marga masih sideways ya. Tapi buat yang masih hold gimana? Sabar saja, ini trennya masih bagus nih. Selama ini masih hijau, hold ya. Dah gitu aja dah dulu. Lalu semen Gresik. Semen Gresik beberapa hari ini menjadi penghuni, jadi list, salah satu top list orang yang nanyain. Masih sideways nih. Masih sideways. Nah, kayak gini kita kita hati-hati kalau udah remarks ini saya 50%. Ya jualan dulu deh. Serok di bawah sini di areal skyline di level 9160-an. Kalau dia jebol ke bawah ini ya goodbye. Harapan saya dia bisa rebound. Kita lihat besok nih. Moga-moga dia bergerak di area sini. Spek buy aja. Sama kayak tadi UNTR. UNTR itu saya tadi spek buy di level ini nih. 18.450. Dia buy on weakness saya. Terus begitu di 19.000 sempat naik 19.000 saya jualan sedikit. Pikir saya masih saya hold karena bisa naik lagi harapan saya. Ternyata tutupan balik ke 18.450. Bikin sebel aja. Tapi saya untung saya jualan sedikit tadi. Tapi saya lihat nggak apa-apa. Trennya belum habis ini. Besok saya spek buy lagi. Tektok lumayan ini dapat 2-3%, 2-3%an. Ini transaksi masih oke banget dan ini osilatornya juga masih oke banget nih, power signalnya. Oke lah, masih hold saya. Besok siap buy lagi. Lalu selain UNTR ada ITMG. Yap, ITMG tertahan dari skyline. Kalau dia bisa breakout bagus. Masih sinyalnya masih buy ya. Transaksi juga mulai bagus membaik. ITMG kayak batu bara masih lumayan oke nih kayaknya nih. Nanti coba kita lihat-lihat yang lain. Hari ini mining harusnya lebih oke ya. Kenapa dia di tag-nya agri ya tadi sektoral. Nah ini juga sama tertahan ICBP. Ini saham yang berbobot ya. Dan jangan heran kalau dia bisa begini nih sideways. Kalau saya sih simple, ikutin ini aja bawah ini. Ini saya baru ciptakan ya. Jadi kalau ini berubah mulai perintahnya mulai jual ya kita jualan aja, nurut aja. Kalau sampai orange dan Bapak Ibu nggak mau jualan, wah itu cari mati ya. Kayak ini. Ini kan hijau nih. Nah, ketika dia mulai kayak gini kan perintahnya udah mulai sell nih. Nih ya, perintahnya udah mulai sell. Dari buy, ini buy nih, top priority kan. Wah, keren nih, bakal udah di skyline nih, bakal ke V-line nih. Ternyata besoknya merah. Oh, merah tapi tulisannya masih top priority. Mungkin kita ada beberapa yang spekulasi, buy on weakness. Tapi ternyata besoknya perintahnya sell 50%. Kalau kayak gini, udah mulai jualan ya. Dan ternyata tambah turun ya. Sempat rebound. Nah, rebound ini jangan beli dulu karena perintahnya masih sell. Perintahnya masih sell. Nah, itu buang sisanya. Berarti kita nggak rugi-rugi banget nih. Jadi dengan osilator ini kita tertolong untuk bisa waktu jual memang ketika itu turun, tapi kita jualnya sebagian. Nanti ketika dia ada pantulan, tapi remarksnya masih sell, nah itu manfaatkan untuk jual. Sell on strength dulu. Terus ada WG. Wah, ini WG ini bikin galau nih WG ini. Kemarin suruh beli, hari ini kok begini. Tapi jangan salah, tadi pagi harusnya sempat jualan pagi-pagi. Karena ada V-line di sini. Nah, jadi
Sebenarnya ini udah sesuai trading plan nih. Tadi hampir naik, posisinya profit 5%-an, langsung dia koreksi. Ini sebenarnya masih tadi harusnya jualan karena ini V-line sebagai resisten. Lalu ada Java. Java masih di situ-situ saja ya. Kalau nggak sabar jualan aja deh. Bikin galau ya. BBCA. Nah, BBCA ini tadi kalau saya bilang manfaatin ini untuk buy on weakness. Cara ini Remax-nya masih buy dan osilatornya masih hijau dan transaksi masih bagus. Itu manfaatin untuk buy on weakness. Moga-moga besok bisa biru lagi. Ya. Lalu Garuda Indonesia. Wah, ini saya nggak suka trading ini. Lagi nggak suka. Kenapa? Karena lagi pandemi gini, industri penerbangan mestinya tidak terlalu bagus ya. Ini lebih ke sentimen-sentimen aja sih ini. Dan saya nggak yakin ini bisa jadi suatu tanda untuk reversal jangka panjang. Masih saya anggap skip aja. Kalau sudah profit, jualan dulu. Kalau belum profit, besok sell on strength. Pindah aja. Untuk trading pendek aja ya GIA itu. Kemudian Indosat. Nah, Indosat masih oke ya. Posisi uptrend, ini lihat osilator juga top priority. Walaupun merah, nggak apa-apa. Hold aja. Hold aja. Sekalian kalau Indosat coba Excel. Loh, sama ya ternyata ya. Hold juga. Saya hold juga Excel. Kalau tadi sempat menarik loh. Sempat naik 3010 loh. Kok tutupnya kayak begini. Ya nggak apa-apa. Kita belajar sabar. Di sini belajar sabar ya. BSDE. Ya, kurang menarik nih ketika yang lain candle hijau, properti cuma BSDE doang yang merah. Sama Pewon kali. Coba kita cek Pewon bagaimana. Ah iya tuh kan. Pantesan sektor properti merah. Ini salah satu yang gede-gedenya di sini merah sih. Nah, ini masih sideways ya. Kalau sideways gini, osilatornya ini model selang-seling nih, hijau, orange, hijau, orange, hijau. Ah, ini saya kok kurang srek dengan yang model sideways. Kalau sideways saya tinggal kok. Cari yang lain aja. Kan masih banyak yang lain. Kita bisa trading yang lain. Kenapa harus trading di sideways? PTBA. PTBA tadi udah sempat bagus tuh. Wah, menjanjikan banget. Pikir saya mau tutup gap, tapi ternyata enggak. Wah, ini nggak benar nih PTBA. Tapi pada dasarnya masih oke nih PTBA ini. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Lagi bikin galau. Kalau sudah profit, jualan. Kalau belum profit, ya mending rugi kecil saya bilang daripada rugi besar. Keren. Ya, masih begini. Jualan aja dulu deh. INKP. Wah, INKP juga saya masih hold ya. Posisi masih semua sinyal masih mendukung kok. Ini Remax top priority. Transaksi masih jumbo ya. Ini masih naik, masih oke. Ya. Telkom. Telkom ya masih masih di sini ya.
masih sideways. Tadi sempat naik, jadi congrats buat yang tadi sempat jualan Telkom di 3190-an. Kalau belum sempat jualan gimana? Ya mungkin ini sekarang masih bisa buy on weakness kali. INTP masih sideways juga ya, belum kemana-mana. Banyak saham yang masih sideways nih, tapi nggak apa-apa, ini peluang. Kita tinggal lihat, tinggal nyari besok rebound apa enggak, gitu aja. Terakhir keren udah saya bahas belum ya? Oh sudah, keren ini udah abaikan aja. Oke, teman-teman, berikut adalah market review dari saya dan hasil bahasan saham untuk besok. Semoga besok di akhir minggu perdagangan kita indeks bisa bagus. Nanti penantian kita lihat malam ini sentimennya masih bagus apa enggak dari Dow Jones. Tapi belakangan Indonesia kadang-kadang suka bergerak bertolak belakang ya dengan Dow Jones. Gak apa-apa. Kita tetap di balik masalah pasti selalu ada peluang. Dan saya yakin di bursa yang sedang saat ini tidak menentu masih ada peluang bagi kita untuk bisa trading mendapatkan profit. Ya, sampai ketemu besok. Stay safe and stay healthy ya. God bless you all.